Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, di antara kita mungkin ada yang berpengalaman menyaksikan percekcokan antar tetangga, atau bisa juga konflik perseteruan sesama kolega di kantor, teman sejawat, atau katakanlah clash antara satu kelompok orang dengan kelompok yang lainnya. Mungkin yang agak banyak kita temukan adalah konflik atau pertentangan antar individu. Kadang-kadang konfliknya bermula dari hal-hal yang sepele. Kalau persoalannya prinsip, persoalan yang besar, barangkali bisa kita diskusikan. Tapi kalau urusannya urusan kecil, hanya persoalan pagar rumah, hanya persoalan sampah yang berserakan di halaman, hanya persoalan suara musik, atau bisa juga pertengkaran anak-anak yang lalu merembet ke orang tua. Terjadi konflik. Mungkin kawan-kawan pernah mengalami atau melihat sangat tidak nyaman rasanya hidup di lingkungan situasi konflik seperti itu. Seharusnya tidak terjadi. Sebelum lebih lanjut perbincangan ini kita teruskan, mohon subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan kawan lain juga bisa mengikuti perbincangan di tempat atau di waktu yang berbeda. Kawan-kawan sekalian, konflik antar individu, perseteruan antar warga, tetangga, atau clash antara satu kelompok orang dengan kelompok yang lainnya, baik itu di tempat kerja, di lingkungan bisnis, di organisasi, dan lain-lain, sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada bulan puasa, konflik-konflik kecil seperti itu tidak terdengar. Jarang sekali ada peristiwa pertengkaran penduduk di satu warga, satu rumah dengan tetangganya, pada satu lingkungan umpamanya. Jarang sekali terdengar pada bulan suci Ramadan. Mengapa? Pada bulan puasa itu tensi kita memang secara emosi turun, cooling down, kira-kira begitu. Suasana batin kita lebih sejuk, pikiran lebih tenang, dada lebih lebar. Itu pada bulan suci Ramadan. Ternyata puasa, khususnya lagi puasa pada bulan Ramadan, itu
membangunkan atau meningkatkan kesadaran kita bahwa sesama kita ini satu nasib. Satu nasib, sama-sama lapar, sama-sama belum makan. Kira-kira begitu. Dan ternyata sesama kita itu sesungguhnya punya nasab yang sama. Kalau kita urut ke atas, semua kita itu kan anak cucu Nabi Adam. Manusia itu secara keseluruhan sesungguhnya bersaudara. Darah kita sebetulnya sama. Istilahnya itu darah sama-sama merah. Meskipun orang yang berdarah biru, kalau disilet, yang keluar darah tetap merah juga. Istilah saja. Tapi menggambarkan bahwa kita memang bersaudara. Tidak peduli sukunya apa, warna kulitnya bagaimana, rambutnya keriting apa lurus, matanya sipit atau belok, sama saja. Bahasanya apa? Bahasanya bahasa seperti batu di dalam kaleng yang digoncang-goncangkan itu umpamanya, geruduk-geruduk bahasanya. Atau bahasanya mengayun gitu kan, enak kedengarannya, sama saja. Sesungguhnya manusia itu bersaudara. Kata orang Sulawesi Utara, torang samua basudara. Semua kita bersaudara. Kalau orang Sumatera Selatan nyebutnya jeme kita gale, wong kita galo. Kita orang semua basudara. Bukan hanya sekedar kearifan lokal saja, tidak. Kita orang bersaudara itu universal. Kawan-kawan sekalian, apa yang ingin saya katakan dalam kesempatan ini? Ternyata konflik-konflik hari-hari yang sering juga kita temukan, justru pada bulan suci Ramadan itu bisa cooling down, bisa mereda, bahkan bisa jadi hilang. Faktor utamanya tidak lain adalah berpuasa. Berpuasalah kamu mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Wong kita semua ciptaan Allah. Kita percaya Allah menciptakan manusia itu semuanya dari yang satu, yakni Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, kesadaran di dalam bermasyarakat, menjaga hubungan silaturahmi atau menjaga hubungan silaturahim sesama kita, lingkungan, teman sejawat, teman bisnis, itu mutlak harus kita bangun, kita pupuk, kita pelihara dan dilestarikan. Kalau itu bisa kita ciptakan dimulai dari bulan suci Ramadan, maka itu berarti hidup kita menjadi nyaman di dunia ini. Hidup jadi enak. Hidup enak itu antara lain ditandai oleh hubungan bertetangga baik. Silaturahim itu artinya menyambungkan rahim ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita itu dari keturunan yang sama. Nabi Adam alaihissalam beserta ibu Siti Hawa. Silaturahim menyambungkan rahim antar ibu sedunia secara universal dari dulu sampai sekarang. Wong kita bersaudara. Atau silaturahmi. Silaturahmi artinya menyambung, menyatukan
hubungan kasih sayang antar sesama kita. Dengan demikian kawan-kawan sekalian, mutlak sifatnya kita berusaha membangun pada diri kita masing-masing dan lingkungan kita sama-sama membangun hubungan silaturahim atau silaturahmi, hubungan kasih sayang, karena kita sesungguhnya rahim ibu kita itu hakikatnya bersambung dengan yang lain sampai kepada Siti Hawa. Mudah-mudahan puasa yang hanya 1 bulan itu berhasil menjadikan kita sukses, menyadarkan kita untuk selalu menjaga silaturahmi itu. Sekali lagi, kata orang Sulawesi Utara, kita orang semua basudara. Wong kita galo. Perbedaan itu hanya pemanis saja, membuat hidup kita lebih dinamis. Kurang lebih begitu, kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.